Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis artikel kami yang berjudul Pernikahan Anak dalam Kajian Antropologi, yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Prasasti, Eka Mutmainah Alfiza, dan Adinda Cynthia Herlina. Pendekatan antropologi dalam artikel. Artikel ini menganalisis terkait pernikahan anak dengan perspektif antropologi, yakni memandang fenomena pernikahan anak ini sebagai hasil dari interaksi kompleks antara hukum adat, agama, dan negara, serta dinamika sosial budaya yang membentuk praktik tersebut di Indonesia. Pendekatan antropologi menekankan kontekstualisasi lokal, di mana pernikahan anak tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga sebagai bagian dari norma sosial dan strategi ekonomi yang mengakar dalam komunitas. Adapun dimensi antropologi dalam analisis kajian ini, yang pertama yaitu fungsi sosial budaya pernikahan anak. Dalam antropologi, pernikahan dilihat sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antar kelompok, status ekonomi, dan kehormatan keluarga. Misalnya, dalam masyarakat Batak Toba, pernikahan anak sering terkait dengan transfer ekonomi atau sinamot yang memperkuat status sosial dan ekonomi keluarga. Kemudian di dalam masyarakat Sunda, pernikahan dini dikaitkan dengan menjaga kehormatan keluarga dan juga stabilitas hubungan antar keluarga. Kemudian yang kedua yaitu pluralisme hukum. Artikel ini membahas pluralisme hukum yang kental di Indonesia, yaitu interaksi antara hukum adat yang seringkali lebih dominan dalam mengatur norma pernikahan dibandingkan dengan hukum negara. Yang kedua yaitu hukum agama, seperti misalnya Islam, yang membolehkan pernikahan setelah kita berusia balik. Kemudian yang ketiga, hukum negara yang menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun, tetapi sering tidak efektif di komunitas dengan adat yang kuat. Dualisme hukum ini menunjukkan bahwa norma adat dan agama seringkali menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan nasional. Di sini aku mau ngejelasin tentang patriarki dan kontrol sosial. Nah, dalam perspektif antropologi, artikel ini menyoroti peran sistem patriarki dalam mempertahankan pernikahan anak. Perempuan sering dipandang sebagai penjaga kehormatan keluarga, sehingga menikahkan anak perempuan di usia dini menjadi mekanisme kontrol sosial untuk menghindari stigma terkait perilaku seksual di luar nikah. Singkatnya, patriarki berperan dalam mempertahankan pernikahan anak sebagai bentuk pengendalian perilaku sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Lalu ada materi kemiskinan dan strategi ekonomi. Nah, pendekatan antropologi melihat bahwa pernikahan anak tidak terlepas dari konteks ekonomi, yaitu biasanya keluarga miskin sering menikahkan anak perempuan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dan memperoleh mahar. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa praktik ini tuh bukan sekedar tradisi, melainkan strategi adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, pernikahan anak sering dipandang sebagai strategi ekonomi oleh keluarga miskin untuk mengurangi beban finansial dan memperoleh keuntungan ekonomi seperti mahar. Jadi mereka berpikir kalau menikahkan anak perempuan itu, keluarga melihatnya sebagai solusi praktis untuk bertahan dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut berperan dalam praktik pernikahan anak. Lalu
ada dampak sosial budaya dari pernikahan anak menurut pendekatan antropologi. Yang pertama itu dalam kesehatan. Pernikahan anak meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dini. Nah, tubuh anak perempuan yang belum matang secara fisik berpotensi mengalami masalah kesehatan serius saat hamil dan melahirkan. Terus yang kedua, dalam pendidikan. Anak perempuan yang menikah dini seringkali putus sekolah. Nah, akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan keterampilan, sehingga akses ekonomi mereka menjadi terbatas di masa depan. Terus yang ketiga ada marginalisasi sosial, yaitu pernikahan anak menyebabkan perempuan kehilangan posisi tawar dalam keluarga dan komunitas. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi dan sulit memperjuangkan hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada rekomendasi dari perspektif psikologi. Pertama, pemahaman mendalam tentang norma, adat, dan sosial. Yang kedua, keterlibatan tokoh adat dan agama dalam kampanye penundaan usia pernikahan. Artikel ini menyarankan pendekatan holistik termasuk pertama, pendidikan inklusif untuk memberdayakan anak perempuan. Yang kedua, solusi ekonomi untuk keluarga miskin guna mengurangi ketergantungan pada pernikahan anak. Di sini ada kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan antropologi, artikel ini menegaskan bahwa pernikahan anak adalah fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, hukum, dan patriarki. Upaya penanggulangan memerlukan pemahaman konteks lokal dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas adat, serta pemimpin agama untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Demikianlah hasil analisis kami terhadap sebuah artikel. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala kesalahan. Bila ada salah, mohon perbaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat liburan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.